Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sindra Maulana dengan FPM 183510551, Fakultas Teknik Informatika, program dari kelas 5E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah aplikasi di mana user hanya perlu menginputkan data dan klik tombol submit, dan data tersebut akan tampil di quick view ini. Dan tentu saja dalam program ini terdapat beberapa validasi yang dimana mengharuskan text box hanya bisa diinput oleh angka, yaitu bagian NPM, nomor KTP, NIDN, nomor KTP. Sedangkan di tab mata kuliah ini tidak ada validasi apapun, karena pada umumnya kode MK itu berupa kombinasi antara angka dan huruf. Jadi sebelum diinput, kalau misalnya data kosong belum ada terisi satupun inputan, itu kalau kita klik tombol submit akan keluar sebuah alert, akan ada message box yang keluar seperti ini. Jadi kalau misalnya saya cuma ngisi ini aja, maka akan muncul message box lagi gitu. Dan maksudnya kita harus ngisi yang nomor KTP lagi. Begitu juga selanjutnya kalau kita isi ini untuk itu. Jadi pada secara umum kita harus ngisi data secara lengkap baru kita bisa submit data. Lalu untuk yang box yang kita beri validasi tadi, kalau kita klik button selain angka, itu akan muncul juga message box. Message box ini di KTP juga begitu. Begitu juga di tab dosen. Jadi kita coba aja. Nah, ketika diklik submit, akan keluar data kita di dalam grid view. Kita coba juga ini dosen. Nah, begitu juga di mata kuliah, sama seperti dari dua terkontrol ini. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang histori dari Git yang dari aplikasi ini. Jadi step pertama itu ada membuat tampilan dengan menggunakan tab control yang base di 3 page. Jadi tampilan desainnya seperti yang telah dilihat tadi ya, begini kurang lebih. Dimana di tab mahasiswa saya menggunakan properti label, text box, dan juga submit. Terus ada combo box, lalu ada data grid view. Begitu juga di dosen, begitu juga di mata kuliah. Lalu yang step 2 yaitu membuat kelas untuk dosen, mahasiswa, mata kuliah. Jadi saya membuat 3 kelas untuk menyimpan properti dari masing-masing untuk kontrol. Ini yang pertama ada kelas mahasiswa, dan ini properti-propertinya, yaitu ada nama KTP, nama mahasiswa, fakultas mahasiswa. Dimana ini berdasarkan juga banyak properti berdasarkan dari banyak inputannya. Itu juga di dosen, ini nama kelasnya, ini propertinya. Dan ini untuk mata kuliah, ini propertinya, ini nama kelasnya. Oke. Lalu untuk step ketiga yaitu membuat call dari proses masing-masing page. Jadi yang pertama dilakukan itu yaitu membuat sebuah variabel untuk membuat data table. Data table ini yaitu tabel data yang di dalam grid view ini. Nah, yang pertama ada data mahasiswa untuk mahasiswa, data dosen untuk dosen, dan data MK untuk mata kuliah. Nah, ini dia. Jadi yang ini yaitu ini variabel yang tadi kita buat, yang dideklarasikan. Ini kolom add npm system type get type system string. Jadi ini menyimpan data-data stringnya, kolomnya. Ini juga begitu juga dengan dosen, begitu juga dengan yang mata kuliah. Lalu masing-masing kelas dideklarasikan menjadi sebuah array untuk menyimpan data-datanya.
Dan selanjutnya yaitu masih membuat. Lalu untuk proses inputnya sendiri, yang pertama dilakukan membuat sebuah variabel untuk menampung data inputannya itu. Lalu yang selanjutnya membuat mendeklarasikan sebuah message box agar keluar alert kalau data-data itu kosong, seperti yang ditampilkan tadi gitu. Seperti ini misalnya. Ini. Nah, gitu. Ada alertnya. Lalu setelah itu memasukkan data input ini ke dalam variabel ini. Ini masukkan ke sini, data mahasiswa masukkan ke ini, box itu masukkan ke dalam variabel ini. Lalu juga data dari ini, kelas ini dimasukkan juga ke dalam sini. Nah, lalu kelas ditambahkan ke dalam sebuah variabel baru, yaitu new mahasiswa. Nah, data dari kelas ini dimasukkan ke dalam ini. Jadi dibuat variabel baru new row untuk data row untuk data mahasiswa. Jadi masing-masing row menyimpan data-data dari user. New row untuk pertama, new row untuk NPM, new mahasiswa .npm, new row nomor KTP, new mahasiswa KTP MHS. Jadi ketika semua dari input, agar data menjadi kosong, dibuat sintak ini. Nah, nanti ini akan looping terus. Begitu juga untuk yang dosen dan juga mata kuliah. Perbedaannya hanya terletak dari nama-nama dari variabel dan kelasnya. Lalu selanjutnya yaitu step 4, yaitu membuat sebuah validasi untuk NPM nomor KTP agar hanya bisa diinput oleh angka. Jadi ini bentuk validasinya. Jadi jika if not keychar itu kurang lebih atau sama dengan 0 dan keychar kurang atau sama dengan 9, maka keychar dan fungsi feedback itu valid, dan jika tidak, maka akan keluar message box dengan perintah isi angka. Begitu juga dengan yang KTP dan juga NIDN dan juga KTP untuk dosen. Artinya hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.